Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Hidayat di channel Rumah Institut. Nah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya kedatangan tamu kehormatan yang tentunya pasti sahabat-sahabati pasti tahu siapa beliau. Kira-kira begitu ya Kak. Beliau adalah sahabati Nupa dari Sekretaris Kopri PB PMII periode 2021-2024. Nah, mungkin Kak Nupa ini salah satu patron ideal perempuan untuk saya. Begitu ya kira-kira. Nah, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Syukur, alhamdulillah. Ini suatu kehormatan ya bisa datang ke tempat Rumah Institut untuk hanya mau berbagi pengalaman, mau berbagi tentang masa depan, khususnya tentang perempuan. Iya, saya juga terima kasih udah diundang. Kita santai aja ya. Iya, Kak? santai aja lah. Santai aja ya Kak. Ini ada hal yang menarik Kak. Apa? Hal yang menarik ketika berbicara tentang perempuan. Apalagi ini sudah tinggal menghitung jari atau menghitung tahun untuk memasuki tahun politik 2024. Nah, ketika berbicara tentang perempuan tentunya ini salah satu harus yang perlu dipersiapkan. Kak. Nah, mungkin dari pandangan Kak Nupa ini seperti apa? Oke. Sahabat siapa? Irwan. Oh iya, terima kasih kepada moderator sahabat Irwan. Saya panggil apa nih? Sahabat atau terserah sudah Kak, terserah. Adinda atau apa gitu? Adinda sama dia. Oke, saya panggil Adinda Irwan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nova Spensi. Saya berasal dari daerah tentunya. Saya berasal dari PMI Kota Jambi. Berasal dari wilayah yaitu Sumatera Selatan. Tapi kalau saya berproses PMI-nya di Provinsi Jambi. Luar biasa ya tema yang dikasih sama sahabat Irwan atau Adinda Irwan. Saya kenapa memanggil sahabat? Karena kemarin beliau sempat cerita, saya pernah ber-PMI juga Kak, katanya gitu. Makanya saya panggil sahabat dan Adinda. Lebih lengkap kan? Jadi saya panggil dua panggilan lah untuk beliau, luar biasa. Terima kasih sudah mengundang saya pada hari ini. Sama-sama. Kalau berbicara tentang perempuan, tentunya ini hal yang sangat menarik ya. Mengapa saya bilang sangat menarik? Karena perempuan itu unik gitu kan. Unik dalam artian kita sebagai seorang perempuan, apalagi organisasi kepemudaan yang memang khususnya saya di Kopri, di lingkup perempuan, tentu kepedulian terhadap perempuan itu harus ada pada diri kita. Naluri lah ya, naluri kita sebagai seorang perempuan itu tentu harus ada gitu. Maka dari itu kalau berbicara tentang perempuan, keterwakilan perempuan, apalagi menuju 2024, di mana keterwakilan perempuan di ranah publik itu sangat penting. Berbicara tentang keterwakilan perempuan, tentunya bukan hanya di politik saja. Bukan hanya di partai, di mana keterwakilan 30% perempuan di ranah publik, di politik khususnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentu keterwakilan perempuan di politik harus 30%. Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, mohon maaf kalau saya salah ya. Bagaimana mengatur tentang penyelenggaraan perempuan, penyelenggara pemilu harus ada keterwakilan perempuan lah 30%. Nah di situ. Dalam artian memang kalau berbicara tentang keterwakilan perempuan di ranah publik, ini sebenarnya sudah luar biasa ya dari tahun ke tahun. Di mana dari tahun 2014 ke 2019 itu sudah sangat meningkat gitu. Di mana tahun 2019 kemarin
walaupun belum mencapai 30%, itu sudah sangat luar biasa, di mana hampir memenuhi lah ibaratnya tuh, walaupun belum mencapai 30% tapi hampir memenuhi, di mana 20%, 20,8% itu keterwakilan perempuan, sebanyak 120 perempuan hari ini yang duduk di legislatif, yaitu di DPR RI. Nah, ini kan sudah luar biasa, yang memang perlu ditingkatkan lagi lah, dalam artian di sini mungkin kedepannya tahun 2024 khususnya, bagaimana perempuan harus benar-benar bisa mencapai kuota 30% di ruang publik, baik itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, ketiga hal itu perlu perempuan benar-benar harus bisa mencapai 30% keterwakilan perempuan. Nah, dalam artian perjuangan bersama lah, bukan hanya perempuan yang harus memperjuangkan itu, tetapi laki-laki juga harus memperjuangkan itu. Karena bagaimana kesetaraan ya, dalam artian di sini kita antara laki-laki dan perempuan ya saling mendorong dan mendukung lah. Apa namanya, ketika bicara perempuan, tidak ada istilah namanya pergerakan yang dilakukan oleh perempuan. Artinya menuju persiapan di tahun 2024 ini. Mungkin ada salah satu gerakan apa sudah yang dilakukan oleh Kak Nova, perihal tentang persiapan untuk momentum politik ini. Artinya ruang publiknya seorang perempuan itu biar tercapai 30%. Mungkin strategi yang dilakukan per hari ini apa menurut Kak Nova? Ya, kebetulan kalau berbicara tentang politik ya, saya bukan orang politik, tetapi ini pandangan saya terhadap keterwakilan perempuan di ranah politik lah, di ruang publik. Kalau berbicara strategi, tentunya yang harus dipersiapkan bagi seorang perempuan itu keberanian. Keberanian dalam artian perempuan harus berani menampilkan diri mereka. Dalam artian kenapa saya bilang begini? Kadang kita punya ruang, tetapi kita sendiri pun tidak mengambil ruang itu dan tidak mengambil kesempatan itu. Nah, strategi yang perlu kita harus persiapkan ya tentunya mempersiapkan mental, kemudian kualitas diri, kemudian jaringan tentunya, kemudian juga kita harus membangun membangun di lingkungan partai. Bagi mereka yang ingin terjun ke dunia politik tentunya harus terjun ke partai. Dalam artian mereka harus masuk ke ranah itu, di mana memang itu sudah ranahnya gitu. Karena yang kita pahami selama ini banyak bagi mereka perempuan yang terjun ke dunia publik, khususnya di ranah legislatif, yudikatif, dan eksekutif ya. Nah, itu terkadang mereka yang memang dicalonkan dari keterwakilan perempuan itu kadang mereka bukan orang yang benar-benar kader partai gitu. Tetapi mereka yang hanya dicomot atau diambil hanya untuk memenuhi kuota. Nah, hal ini yang sangat disayangkan terkadang ya, yang sangat disayangkan bahwa seorang perempuan yang harus benar-benar terjun ke dunia politik tentunya, yang mereka benar-benar harus menjadi kader di dalam partai, ataupun mereka yang sudah berproses memahami kondisi yang sebenarnya. Jangan mereka hanya dicalonkan untuk memenuhi kuota. Nah, itu kan sangat disayangkan dalam artian kalau mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk terjun ke ranah politik atau ke ranah publik, dalam artian di sini kan bukan hanya menjadi anggota legislatif ya, tapi KPU, Bawaslu, kemudian banyak lembaga-lembaga lainnya itu keterwakilan perempuan tentunya, yaitu harus dipersiapkan dari perempuannya sendiri tentunya gitu. Nah, perempuan yang harus mempersiapkan diri mereka secara kualitas dan kapasitas diri mereka tentunya gitu. Nah, itu yang harus penting kita persiapkan, bukan kita memenuhi kuota 30%, tetapi kita diminta untuk memenuhi, bukan kita yang meminta untuk memenuhi. Itu yang terpenting. Nah, mungkin ada yang menarik juga. Kita ini kan bicara tentang isu-isu yang terjadi hari ini, Kak. Isu-isu mungkin ini sudah sedikit menyepang, tapi ini juga tidak lepas dari ruang publik seorang figur perempuan. Nah, hari ini kan yang menjadi sorotan masalah
saya anggap jadi gubernurnya IKN, ibu kota negara baru ini kan. Tapi ini kok nggak muncul sosok perempuan ini? Mungkin pandangan Kak Nupa itu gimana? Pandangan saya terkait dari empat yang sudah muncul ke publik itu laki-laki semua. Ya itu yang saya sampaikan bahwa terkait ibu kota baru ya. Iya kan nggak ada sosok perempuan yang muncul, maksudnya begitu. Nah itu yang saya sampaikan bahwa ketersediaan bagi kaum perempuan untuk bisa terjun ke ranah itu, gitu. Karena perempuan kadang berani ataupun mereka siap maju, tetapi kadang juga perempuan ruangnya itu untuk masuk ke ranah ini terkadang ruangnya yang masih terbatas. Dalam artian untuk masuk ke ranah itu, misalnya kita mau masuk ke rumah lah kan, mau masuk ke rumah tentunya kita harus ngetuk pintu dulu gitu. Nah pintunya itu perlu dibukakan lah bagi mereka kaum perempuan. Kalau berbicara tentang hari ini ibu kota baru yang katanya tidak ada keterwakilan perempuan, yaitu tentunya bagi mereka kaum perempuan harus mempersiapkan diri mungkin ke depannya. Walaupun hari ini tidak ada keterwakilan seorang perempuan untuk pencalonan di ibu kota baru kita lah gitu kan. Tetapi berharap ke depannya muncullah sosok-sosok perempuan yang benar-benar bisa duduk di ranah itu dan bisa menampilkan diri mereka untuk bisa berkontestasi di ruang politik kepemimpinan wilayah lah gitu nah kan, ataupun pencalonan diri sebagai pemimpin ibu kota baru kita ke depannya. Nah jadi menurut kita bicara tentang perempuan hari ini kan saya yakinlah banyak, apalagi dari tingkat provinsi Jawa Timur itu sudah perempuan keterwakilan, apalagi bicara tentang ketua DPR RI itu sudah keterwakilan perempuan. Artinya ini sudah ruang, saya yakin sudah memenuhi. Artinya kan tinggal mempersiapkan generasi selanjutnya bagaimana untuk memupuk itu. Nah mungkin yang terakhir ini Kak, yang terakhir artinya yang perlu dipersiapkan lah, maksudnya untuk menuju tahap-tahapnya kan perlu dikader kan. Mungkin apa ini sudah ada ruang untuk perempuan untuk dilakukan, dilatih gitu. Oke. Kalau berbicara persiapan, sebenarnya banyak ruang untuk bagi perempuan belajar. Dalam artian apalagi kita yang orang organisasi, kemudian mahasiswa, apalagi banyak lembaga-lembaga hari ini yang memang memberikan kita pelajaran dalam artian belajar kader lah gitu. Belajar dalam artian berkader itu bukan hanya ibaratnya itu kita belajar dalam sebuah partai, tapi ketika kita berorganisasi pun kita sudah belajar. Dalam sebuah organisasi pun pasti ada perpolitikannya gitu. Nah, walaupun kita bukan dunia politik, tetapi kita pasti ada politiknya, baik itu di BEM, kemudian kita dimanapun lingkaran kita yang namanya kita mencalonkan diri, tentu ada politiknya gitu. Nah, walaupun kita bukan politik praktis ya, tetapi tentu ada politik dimanapun itu gitu. Nah, maka dari itu perlu bagi seorang perempuan untuk bisa menjadi seseorang yang berani menampilkan diri mereka, siap berkontestasi, dan mereka harus benar-benar bisa ikut tergabung di dalam lingkaran di mana yang memang targetnya kemana gitu. Misalnya targetnya mereka dalam lingkaran target ingin mencalonkan sebagai anggota legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Dalam artian ya mereka harus bisa terjun ke ranah itu gitu, harus berproses. Dalam artian berproses di sini sesuai dengan lingkaran yang akan mereka tuju. Nah, itu yang terpenting. Nah, kalau berbicara keterwakilan perempuan, saya rasa hari ini tuh perempuan sudah hampir mencukupi lah 30%. Apalagi hari ini ketua DPR RI kita seorang perempuan gitu. Nah, dan di DPR RI juga banyak seorang perempuan yang sudah menduduki kursi DPR RI. Karena pentingnya kenapa harus banyaknya seorang perempuan di dalam lingkaran pengambilan keputusan, karena suara perempuan itu penting juga untuk menyuarakan hak-hak perempuan.
apalagi kondisi hari ini banyak sekali marak isu-isu tentang perempuan ya, kekerasan seksual, kemudian pelecehan terhadap perempuan, kemudian ya isu-isu yang lagi marak tentang kekerasan lah, apalagi mayoritas itu korbannya adalah perempuan dan anak. Nah, dalam artian kita juga perlu keterwakilan perempuan untuk bisa menyuarakan itu gitu. Maka dari itu penting sekali bagi kita bersama, ya khususnya mungkin yang melihat video inilah, melihat podcast ini, kita bersama-sama dalam artian untuk mendorong kaum perempuan atau kelompok-kelompok perempuan untuk berani maju, untuk berani tampil, berkontestasi dalam lingkaran apapun, bukan hanya di dunia politik seperti misal DPR RI, bukan cuma itu, tetapi banyak kontestasi perempuan yang harus diikuti. Dalam artian ya KPU, Bawaslu, kemudian lembaga badan legislatif, yudikatif dan eksekutif itu juga perlu. Nah, maka dari itu pentingnya keterwakilan perempuan di situ, di dalam lingkaran-lingkaran tersebut. Kalau boleh jujur Kak, kalau boleh jujur, dijawab jujur ini kan? Iya kan? Artinya kan ini Kak, kalau saya tanya Kak Nova ini siap untuk berkontestasi kira-kira? Siap untuk berkontestasi dimanapun itu? Kalau berbicara berkontestasi, kita sebagai seorang aktivis tentunya harus berani. Nah, di lingkaran manapun itu ya kita harus berani berkontestasi. Kira-kira kemana itu Kak? Oh, kalau itu sekarang saya belum tahu kemana, karena hari ini bagi saya berproses, saya mengabdi di organisasi saya, di PMI khususnya. Ya bagi saya hari ini saya mengabdi untuk NU, mengabdi untuk PMI, mengabdi untuk NU dalam artian saya menjalankan tugas dan tanggung jawab saya dalam organisasi. Hari ini juga saya mungkin mendampingi ketua saya lah, Maya Muizatul Lutfila sebagai ketua Kopri PB hari ini. Salam dari beliau juga. Siap laksana, terima kasih. Tentu saya terfokus hari ini ya ke sana. Kalau untuk di ranah lain saya belum terfikirkan, karena bagi saya hari ini saya fokus mengabdi untuk di organisasi saya sama studi yang harus saya selesaikan tepat waktu. Studi S2 atau S1? S2? Iya. Alhamdulillah. Akhirnya ini masih S1 ini kan kebanyakan aktivis begitu kan, Mbak. Oh ya, tapi biasa itu proses. Tapi kalau berbicara hal seperti itu tentu bagi saya hari ini yang harus saya persiapkan ya diri saya gitu. Diri saya, betul. Meningkatkan kualitas diri lah. Mau kedepannya saya kemana itu nanti. Tapi bagi saya hari ini yang perlu saya tingkatkan yaitu kualitas diri saya. Betul. Gitu. Nah mungkin yang terakhir ini Kak Nova, yang paling terakhir mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan di channel Rumah Institute ini. Dan juga yang pertama itu kan yang pertama, terus yang kedua ya mungkin tentang sekilas tentang perempuan lah, sebuah ajakan. Mungkin monggo Kak. Terima kasih sahabat dan Adinda Irwan yang sudah mengundang saya hari ini. Luar biasa perjuangan beliau lah dalam menjalankan podcast ini, saya perhatikan ya. Saya sudah melihat dari kemarin juga, saya melihat podcastnya dari YouTube itu sudah luar biasa pengikutnya ya, subscribe-nya sudah luar biasa, kemudian podcastnya yang sudah diwawancara oleh beliau sudah banyak, sangat luar biasa. Mungkin pesan dari saya untuk Rumah Institute ini ya semoga Rumah Institute semakin berjaya, semakin sukses. Amin. Dan bisa mengundang para pejabat-pejabat kedepannya untuk bisa duduk di sini. Berat. Amin. Justru itu saya nggak punya pandangan untuk mengundang pejabat. Ya, ini kan ke depan, kan pesan dari saya. Doa saya lah untuk kedepannya semoga Rumah Institute semakin berjaya, semakin sukses, dan juga Adinda Irwan semakin sukses kedepannya. Terkhusus bagi seorang perempuan, karena saya juga seorang perempuan, tentu yang harus kita persiapkan bagi seorang perempuan yaitu perlunya meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Karena kenapa? Bahwa
pentingnya bagi kita seorang perempuan untuk meningkatkan kualitas, dalam artian kualitas diri ini yang perlu kita tingkatkan untuk bisa menampilkan diri kita di ruang publik di mana kita akan menampilkan diri kita gitu. Nah, dalam artian ketika kita sudah punya bekal, dimanapun kita, ditempatkan dimanapun, di posisi apapun, di lingkaran manapun, ya kita siap gitu kan. Dalam artian yang perlu kita harus persiapkan keberanian mental kita, kemudian kualitas diri kita, dan juga attitude kita juga harus dijaga yang jelas. Karena yang terpenting dari diri seorang perempuan itu adalah nalurinya seorang perempuan itu lemah lembut, attitude-nya, dan kemudian perempuan juga adalah seorang pendidik tentunya kan. Nah, maka dari itu perempuan harus bisa menjadi seorang perempuan yang tergambar dalam artian perempuan itu benar-benar seorang perempuan. Dalam artian perempuan walaupun mereka terjun ke ranah publik, tetapi tanggung jawab sebagai seorang perempuan tetap harus menjalankan kodratnya sebagai seorang perempuan. Tidak terlepas tanggung jawabnya, dalam artian kita harus bisa menjadi seorang perempuan dalam lingkaran ruang-ruang, dalam artian baik di ranah publik maupun di dalam rumah tangga. Saya belum menikah tapi bahasnya begitu ya. Luar biasa ini Kak. Iya, jadi ini kodrat Kak, seorang perempuan lah. ucapkan banyak terima kasih sudah berbagi masa depan, berbagi pengetahuan, berbagi motivasi tentunya khususnya perempuan, dan juga lebih-lebih kepada laki-laki harus didorong lah untuk perempuan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.